Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhani wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis yang ke-164, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, kitab yang membahas tentang bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai Abdullah dan ayahandanya. Beliau mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kata beliau, asyafaqul humratu, asyafaqul humratu, mega yang berwarna merah. Mega yang berwarna merah yang biasa kita lihat di langit itu sebenarnya adalah, kata para ulama, baqiyatu dawi syamsi ba'da ghurubiha, sisa-sisa dari sinar matahari setelah matahari tenggelam di sebelah barat. Jadi ketika matahari betul-betul sudah tenggelam, sudah tidak kelihatan bulatan mataharinya di sebelah barat, maka di langit akan tampak sisa-sisa dari sinar matahari. Yang semakin nanti matahari turun ke bawah sehingga langit semakin agak gelap, ini sisa-sisanya berwarna merah. Yang awalnya hanya berwarna kuning ke arah oranye, kemudian nanti akan berwarna apa? Merah. Inilah yang disebut dengan asyafaq, mega. Asyafaq namanya. Asyafaq al-humratu, mega yang berwarna merah yang berada di langit. Hadis tersebut, kata Imam Ibnu Hajar, rawahu ad-Daraqutni, diriwayatkan oleh Imam ad-Daraqutni. Wa sahhaha Ibnu Huzaimah wa ghairuh, dan disahihkan hadis tersebut oleh Imam Ibnu Huzaimah dan selainnya. Waqafahu ala ibni Umar radhiyallahu anhuma, tetapi hadis ini mauquf, berhenti di ucapannya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pelajaran apa yang bisa diambil, dipetik dari hadis yang barusan kita bacakan, hadis yang ke-164, ma yustafadu minal hadithi, berkata Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafidhahullah ta'ala, ulama besar di negeri India, beliau mengatakan, waqtul maghribi yamtaddu ila ghiyabil humrati,
waktu sholat maghrib itu memanjang sampai hilangnya warna merah. Allati hiya atharu syu'a'is syamsi ba'da ghurubiha. Yang mana warna merah itu adalah athar dari bekas dari sinar matahari yang masih tersisa di langit setelah tenggelamnya matahari. Ini bisa disaksikan ini. Kalau pengen menyaksikan, enak di padang pasir, di tempat yang luas, enak itu. Jadi kita menjelang, atau di pantai, bagus ini ya. Kita menjelang maghrib itu setengah jam duduk di situ. Nanti akan kita lihat bagaimana turunnya matahari tenggelam sampai betul-betul bulatannya itu hilang, ya jatuh sudah hilang. Kalau di pantai jatuh di lautan, atau kalau di misalnya di padang pasir jatuh di bawah ufuk, tidak terlihat lagi. Kalau sudah tidak terlihat, sekalipun di atas langit masih agak terang, tapi sudah masuk waktu sholat maghrib. Di situ kita akan bisa menentukan apakah hitungan dari penanggalan takwim kalender itu betul apa tidak, bisa kita lihat di situ. Ini kelihatan sekali ini. Ini bagi yang pernah melaksanakan ibadah umroh bersama rombongan dari kantor dakwah kita Islamic Center Mubarros atau Mubarros Islamic Center akan bisa menyaksikan itu. Jadi akan bisa menyaksikan, lihat aja ke arah kanan dari jendela kaca bis. Di situ bisa terlihat dengan jelas bagaimana matahari itu tenggelam. Ini adalah fenomena alam yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan demikian, ada hikmah yang besar, yaitu untuk tanda masuk waktunya sholat maghrib apabila matahari betul-betul sudah tenggelam. Kemudian cahaya merah atau mega merah yang masih ada di langit ini tanda bahwa disitulah waktu maghrib memanjang sampai hilangnya mega merah itu dari langit. Kalau sudah hilang berarti sudah masuk waktu apa? Sholat isya. Gampang Islam. Sehingga kalau kita berada di tempat yang kita tidak memungkinkan bagi kita melihat jam, kita nggak membawa alat apapun untuk mengetahui waktu, kita bisa lihat fenomena alam ini yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini sunatullah di dalam al-kaun, di dalam alam. Kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dari sahabat yang mulia Abdullah putranya Abbas, semoga Allah taala meridhoi Abdullah dan ayahandanya Al-Abbas. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran. Fajar itu ada dua. Yang pertama, fajrun yuharrimut ta'ama. Fajar yang mengharamkan makanan. Wa tahillu fihi sholatu, dan halal padanya dilaksanakan sholat. Jadi fajar yang pertama adalah fajar di mana fajar ini mengharamkan makanan dan halal ditegakkan dilaksanakan sholat di fajar tersebut. Fajar apa ini namanya? Saya ingin tahu. Al-fajrus shadiq, fajar yang benar. Kalau sudah datang fajar ini yaitu adzan subuh, maka haram seorang makan apabila dia berniat untuk berpuasa. Haram untuk makan apabila dia berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi pada saat itu halal untuk melaksanakan sholat subuh. Karena sudah masuk fajar shadiq, fajar yang benar. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa fajrun, dan fajar tahrumu fihi sholatu, yang sholat diharamkan dilaksanakan di waktu tersebut. Sholatus subhi, maksudnya adalah sholat subuh. Wa yahillu fihi ta'amu, dan halal makanan dimakan di waktu tersebut. Fajar apa ini namanya? Al-fajrul kadzib, fajar yang masih dusta. Artinya fajar ini ya, cahaya fajar ini boleh bagi kita untuk kita makan, tidak ada larangan. Tetapi sholat dilarang karena belum masuk waktu subuh. Kecuali kita ingin sholat sunnah, silahkan. Yang disebut dengan sholatul lail, sholat malam. Apakah kita mau sholat tahajud di situ? Ya, apakah kita mau sholat witir di situ?
Yang jelas pada saat itu belum diperkenankan untuk dilaksanakan sholat subuh karena belum masuk waktu subuh, dan masih bagi kita diperbolehkan untuk makan sahur karena waktu itu adalah waktu untuk kita makan sahur. Rawahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim, wa sahhahahu, dan keduanya mensahihkan hadis tersebut. Kemudian hadis yang ke-166 walil Hakimi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Al-Hakim punya kitab apa namanya? Mustadrak Al-Hakim. Kitab ini terkenal sekali. Jadi Imam Al-Hakim ini punya kitab Mustadrak Al-Hakim. Kitab ini sangat terkenal sekali. Beliau meriwayatkan min hadits Jabirin, dari hadisnya Jabir radhiyallahu taala an nahwahu, dengan lafadz yang semakna, yang semisal. Wazada fil ladzi yuharrimut ta'ama, kemudian beliau menambahkan tentang yang mengharamkan makanan, tentang fajar yang mengharamkan makanan. Beliau mengatakan innahu yadhhabu mustatilan fil ufuqi, sesungguhnya fajar yang mengharamkan makanan, artinya kita tidak boleh lagi makan karena kalau kita berniat untuk berpuasa, adalah fajar yang dia itu yadhhabu mustatilan, dia memanjang, fil ufuqi, di ufuk. Jadi dia betul-betul fajar ini memanjang di ufuk, di sepanjang ufuk. Wa fil akhari, dan di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan innahu, sesungguhnya fajar itu kadana bisirhani, seperti ekornya serigala. Seperti ekornya serigala. Fajar tersebut seperti ekornya serigala. Ini tentang riwayat yang lain yang menjelaskan tentang fajar ini. Fajar itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama memanjang di ufuk. Yang kedua, fajar itu seperti ekornya serigala. Yang seperti ekornya serigala, inilah fajar yang kita masih diperbolehkan makan untuk sahur. Tetapi kita belum boleh melaksanakan sholat subuh. Seperti ekornya serigala. Jadi dia ini memanjang ke atas. Jadi vertikal begitu, memanjang ke atas seperti ekornya apa? Serigala. Kalau fajar yang dia horizontal di ufuk, memanjang dari arah utara selatan, ini fajar namanya al-fajr shadiq. Yang kita sudah tidak boleh lagi makan untuk makan sahur, tetapi di situ kita disuruh untuk melaksanakan sholat subuh karena sudah masuk waktu subuh. Kita lihat penjelasan dari para ulama. Beliau mengatakan syarhul kalimati, syarah penjelasan kata-kata yang masih asing bagi kita. Kadzana bisirhani, dzanabun atau adzanabu artinya apa? Artinya adalah ekor. Maknanya ekor, terjemahannya ekor. As-sirhani, serigala. Disebutkan di sini kadaili dzi'bi, seperti ekornya serigala. As-sirhan ini nama lain dari serigala. Jadi adz-dzi'bu ini sudah dikenal, orang tahu adz-dzi'bu serigala. Zail ekor. Tapi ada nama lain lagi, ekor itu kadang-kadang disebut dengan apa? Zanab. Serigala kadang-kadang disebut dengan nama as-sirhan, bukan as-sarhan ya, as-sirhan. Ini adalah serigala. Dan dalam bahasa Arab seperti itu, tidak satu nama. Bahasa Arab itu banyak sekali. Seperti kambing, domba, ini masing-masing punya nama dalam bahasa Arab. Ada al-ghanam, ada asyah, ada misalnya disebut juga al-khuruf. Ini juga nama-nama dari apa? Jenis-jenis kambing. Jenis-jenis kambing. Kemudian seperti sapi juga. Kadang disebut ats-tsaur, kadang-kadang disebut apa? Al-baqar. Ini sapi. Dan nama-nama hewan yang lainnya. Jadi beliau mengatakan seperti ekornya serigala. Artinya yartafi'u fis samai. Cahaya itu naik di atas langit. Jadi naik. Cahayanya itu memancar ke atas. Kal amudi, seperti bentuknya tiang. Jadi seperti bentuknya tiang ke atas. Wala yamtaddu mustatilan, tetapi tidak memanjang horizontal.
tapi tidak memanjang apa? Horizontal. Jadi tidak memanjang di ufuk, tetapi dia memancar ke arah langit. Karena waktu itu matahari belum muncul. Jadi matahari masih agak jauh dari permukaan apa? Ufuk. Nanti kalau semakin dekat ke ufuk matahari, maka ufuk itu kelihatan putih, yang cahaya ini memancar dari arah utara ke selatan, ya ta? Horizontal, bukan vertikal. Karena matahari sudah dekat dengan apa? Posisi cakrawala, posisi horizon, posisi apa namanya? Ufuk. Kalau sudah dekat dengan ufuk. Demikian ini penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kita harus tahu ini. Santri-santri orang Islam harus paham ini. Karena ini ilmu yang sekarang ini tidak sedikit orang Islam yang tidak mengetahuinya. Banyak orang Islam yang tidak mengetahui ilmu yang demikian ini. Beliau mengatakan, "Ma yustafadu minal haditsaini," pelajaran apa yang bisa dipetik dari dua hadis tersebut? Awalan, yang pertama, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua macam fajar. Yang pertama, al-hamzatu al-fajrus shadiqu, fajar yang benar. Wa huwa awwalu waqti sholati subhi. Dia adalah awal waktu dari sholat subuh. Jadi kalau sudah muncul fajar ini, maka disitulah muadzin disuruh untuk mengumandangkan azan dan kita boleh melaksanakan sholat subuh. Tuh, bagaimana sifatnya? Bagaimana ciri-cirinya? Beliau mengatakan annahu yakunu mu'taridan abyadha fil ufuqi, bahwasanya fajar ini dia melintang berwarna putih di ufuk. Jadi melintang begini. Bukan ke atas, melintang di ufuk. Kemudian kata beliau, yahrumu fihi ta'amu, haram makan makanan di waktu tersebut. Liman arada syiyama, bagi siapa saja yang ingin untuk berpuasa. Bagi yang ingin berpuasa tidak boleh makan. Yang kedua, al-ba'u al-fajrul kadhibu, fajar yang dusta. Tahrumu fihi sholatu subhi, haram dilaksanakan sholat subuh di waktu itu karena belum masuk waktu subuh. Wa yahillu as-suhuru, dan dihalalkan suhur. Ini pernah saya jelaskan dulu ya. Apa makna as-suhur? Suhur itu perbuatannya. Kalau as-sahur makanannya. Jadi kalau kita mau makan sahur, ya toh, jadi kita kan menyediakan makanan ya. Makanannya ini disebut as-sahur. Perbuatannya, makannya, memakan makanan ini disebut dengan as-suhur. Sama dengan at-tohur dengan at-tuhur. Apa bedanya? At-tohur airnya. At-tohur bendanya, airnya yang kita gunakan untuk bersuci. Makanya para ulama mengatakan air yang sah digunakan untuk bersuci adalah air yang dikatakan tohur. Tohur itu apa? Tohur, makna tohur, suci dan mensucikan. Tohirun wa mutohirun, itu makna tohur. Tohirun wa mutohirun. Adapun tuhur itu toharohnya, tata cara bersucinya. Sehingga sama dengan wadu. Kalau wudu perbuatannya, dari awal kita mencuci tangan kita sampai selesai kita cuci kaki kemudian berdoa, itu namanya wudu. Wadu airnya. Ya, wadu airnya. Maka nanti kalau kita membaca hadis, jangan menyalahkan ulama hadis. Ini kok ditulis dengan wadu toh? Wadu itu airnya, bukan wudu. Kalau wudu perbuatannya. Kadang-kadang kita nanti akan menemukan kata-kata wadu, bukan salah harokat, salah ketik atau salah cetak, tetapi kita yang belum paham. Kalau itu sudah paham, tidak akan salah paham ya. Ini dalam bahasa Arab sedikit harokat berbeda, maknanya sudah jauh. Bahasa Arab demikian ya. Hati-hati belajar bahasa Arab. Makanya perlu bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Dan mohon maaf, tidak sedikit orang di zaman ini yang terjatuh dan mengikuti aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan, aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, disebabkan ketidaktahuan sebagian Muslim terhadap bahasa Arab. Jadi kebanyakan aliran-aliran sesat itu menyesatkan karena banyak kaum muslimin yang tidak paham bahasa Arab. Kalau paham bahasa Arab, tidak akan bisa tersesat. Seperti misalnya ada seorang nabi wanita, ya toh, ngaku nabi wanita, ngaku nabi. Siapa itu? Lia Edan, bukan Lia Eden ya. Lia Edan ya. Lia Edan ini mengaku nabi. Kenapa?
Karena orang Islam banyak yang tidak mengerti bahasa Arab. Dia pakai dalil juga loh. Dalilnya hadis yang sahih juga. Ya, coba. Dalilnya hadis sahih, yaitu hadis yang berbunyi la nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Apa artinya? Menurut nabi-nabi wanita yang mengaku sebagai nabi, hadis ini dalil bagi mereka. Hujah bagi mereka yang mereka gunakan sebagai bukti bahwa mereka itu nabi. Kenapa? Tidak ada seorang nabi laki-laki pun setelah aku, tapi nabi perempuan masih mungkin. Nah inilah, paham nggak? Kalau ngerti bahasa Arab, la nabiya, karena nabi tidak mengatakan la nabiyata katanya. Kalau nabiya kan laki-laki, nabiyun kan laki-laki. Kalau nabiyatun perempuan. Ada lagi malah lebih lucu lagi, dia mengaku namanya La, karena Rasulullah bersabda La itu adalah nabiyun ba'di, seorang nabi setelahku. Jadi ada nabi namanya La. Ini ya juga otak-atiknya orang-orang sesat. Kalau kita tidak ngerti bahasa Arab, kita akan bisa tersesat jalannya. Akhirnya mengikuti seperti pengikutnya Ahmad Musaddiq. Mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum paham itu segera diberi hidayah oleh Allah, kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada tuntunan para ulama kita. Tidak beragama dengan mengikuti pemimpin-pemimpin yang mengaku sebagai nabi, yang mereka adalah para penyesat umat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang telah tersesat jalannya. Kemudian beliau mengatakan wa ghairuhu, dan dihalalkan selain sahur. Apa itu? Jadi kalau masih fajar kadzib, masih waktu sahur, kita boleh makan sahur dan boleh selainnya. Apa itu? Saya bisa? Boleh selainnya. Loh, makan sahur ya termasuk itu, makan minum dan seterusnya. Boleh selainnya apa? Boleh apa? Nah, boleh mendatangi istri. Ini makanya yang sudah nikah tahu akan ngode dengan matanya, tapi kalau masih bujangan begini ya nggak paham ya. Jadi kita masih boleh mendatangi istri kita. Loh Ustadz, bagaimana nanti kalau saya mendatangi istri selesai baru 3 menit belum mandi tiba-tiba adzan subuh? Nggak apa-apa. Jadi walaupun mandinya setelah masuk waktu subuh nggak apa-apa. Yang penting mendatanginya sebelum waktu subuh. Jadi baru selesai mendatangi, baru ngambil handuk mau kamar mandi untuk mandi besar, ternyata adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, belum apa? Mandi. Bagaimana puasanya kalau dia sedang berpuasa misalnya Ramadan atau puasa sunnah? Puasanya sah teruskan. Kemudian dia mandi, setelah mandi kalau masih ada waktu pergi ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Yang penting dia mendatanginya masih belum masuk waktu subuh. Kalau sampai masuk waktu subuh bisa kena hukuman nanti kalau dia sedang berpuasa Ramadan, ya kan? Ada hukumannya. Apa hukumannya? Dihukum berpuasa berapa? Hukumannya 2 bulan berturut-turut. Nah, berat ini. 1 kali melanggar hukumannya 2 bulan berturut-turut berpuasa. Siapa yang kuat? Sebulan saja melanggar apalagi 2 bulan, ya kan? Ini makanya kita perlu ilmu ya, perlu ilmu. Jadi selainnya halal, yaitu mendatangi istri kita, berjumpa dengan istri kita. Wasifatuhu, ya tata caranya bagaimana atau ciri-cirinya bagaimana? Annahu yakunu kadzailid dhi'bi. Bahwasanya fajar yang kadzib ini seperti ekornya serigala. Wal amudi, dan seperti tiang bangunan. Tsumma yatalasha syai'an fa syai'an. Kemudian fajar ini akan menghilang sedikit demi sedikit. Jadi fajar ini yang bentuknya seperti ekor serigala itu lama-lama menghilang sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi melintang. Kalau sudah melintang ini fajar apa? Shadiq, berarti masuk waktu subuh. Demikian ini penjelasan dari ulama-ulama kita. Tsanian, yang kedua, masyru'iyatut ta'limi bitamtsili. Disyariatkannya untuk mengajar dengan memberikan contoh-contoh. Jadi memberikan permisalan-permisalan. Li'annahu athbatu, karena cara seperti ini lebih mengokohkan ilmunya murid-murid kita yang belajar kepada kita. Jadi guru itu kalau memberikan contoh-contoh, permisalan-permisalan itu lebih kokoh. Misalnya ada guru mengajar muridnya, dia mengatakan misalnya ya, kalau ada sebuah kata disebut dengan al-ismu, isim, ini guru misalnya menjelaskan, di dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama al-ismu, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-harfu. Isim adalah kata benda atau kata yang dibendakan atau kata sifat.
Apa ciri-cirinya? Nah, yaitu kata isim itu diantara ciri-cirinya adalah dia bisa ditanwin atau bisa menerima al, atau bisa ditambahkan kepadanya al di depannya. Kalau cuma diterangkan begini, nggak diberi contoh, itu lebih kuat nempel apa enggak? Nggak begitu kuat. Tapi kalau diberi contoh di papan tulis, digambarkan, oh seperti ini. Seperti kata-kata misalnya rojulun, gurunya nulis. Kemudian tanwinnya digedekan, ditulis gede. Nah, ini isim karena bisa ditanwin. Tapi kalau fi'il tidak ada yang bisa ditanwin. Kata qoro'a, dia laki-laki telah membaca, nggak bisa dibaca qoro'un, nggak bisa. Karena dia apa? Fi'il tidak ditanwin. Kemudian fi'il juga tidak diberi al di depannya atau alif dan lam di depannya. Tidak ada fi'il al-qoro'a, nggak ada. Kalau al-qira'atu ada, tapi dia isim nantinya. Karena dia masdar sebenarnya, ya kan? Tapi kalau al-qoro'a tidak ada. Al-qoro'a tidak ada. Nah, ini kita perlu belajar seperti ini, kata beliau. Jadi disyariatkan bagi guru ketika mengajar itu memberikan permisalan-permisalan, contoh-contoh, karena hal itu bisa lebih mengokohkan pemahamannya murid-muridnya. Inilah jamaah sekalian yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang dibacakan ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.